Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Putri Amanda, NIM 0104212065. Saya dari jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Saya akan menjelaskan sedikit ringkasan materi perkuliahan kami tentang Pancasila. Negara dan warga negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, negara memiliki dua pengertian. Salah satunya adalah negara diartikan sebagai organisasi suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Fungsi negara adalah melaksanakan penertiban, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, pertahanan, menegakkan keadilan, sedangkan unsur dasar negara adalah rakyat, wilayah, pemerintah, dan pengakuan dari negara lain. Warga negara ialah penduduk sebuah negara berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu, sedangkan kewarganegaraan artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antar negara dengan warga negara. Terdapat dua jenis asas kewarganegaraan, yaitu asas ius sanguinis dan asas ius soli. Ius sanguinis atau asas keturunan menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut keturunan atau pertalian darah, sedangkan ius soli atau asas tempat kelahiran menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut tempat kelahirannya. Terdapat beberapa masalah tentang kewarganegaraan, yaitu bipatride adalah seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda. Kemudian apatride adalah seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan, dan multipatride adalah seseorang yang memiliki dua atau lebih kewarganegaraan. Hubungan warga negara dan negara meliputi hubungan yang bersifat hukum dan hubungan yang bersifat politik, sedangkan wujud hubungan warga negara dan negara meliputi peran pasif, peran aktif, peran positif, dan peran negatif. Sistem politik dan pemerintahan di Indonesia. Sistem pemerintahan adalah sistem yang menjelaskan hubungan antara pemegang kekuasaan eksekutif dan pemegang kekuasaan legislatif, dan dalam menjalankan fungsi ketatanegaraannya, berdasarkan konsep yang ditawarkan oleh kedua ahli John Locke dan Montesquieu, diperlukan pengawasan ini ditujukan kepada pemegang kekuasaan eksekutif karena eksekutif yang menjalankan pemerintahan sehari-hari, baik penyelenggaraan pemerintahan bersumber langsung dari atau merupakan amanat undang-undang maupun penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan pelaksanaan kebijakan dibuat oleh eksekutif itu sendiri. Lembaga pengawas itu di Indonesia disebut Dewan Perwakilan Rakyat atau legislatif dan lembaga eksaminatif. Indonesia merupakan negara kesatuan dan bentuk republik yang dimana kedaulatannya ada di tangan masyarakat yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar. Melalui Undang-Undang Dasar ini, pemerintah Indonesia sudah membagi beberapa kekuasaan dalam menjalankan roda organisasi pemerintahan Indonesia, yaitu menjadi 4 lembaga eksekutif atau presiden, lembaga legislatif atau MPR, DPR, dan DPD, yudikatif MA dan MK, serta eksaminatif BPK. Pembagian ini setidaknya didapati dari beberapa konsep pembagian kekuasaan trias politika yang dikemukakan para ahli, yaitu John Locke dan Montesquieu. Walaupun tidak 100% mengikuti konsep yang dikemukakan ahli tersebut, negara Indonesia telah membuat suatu sistem check dan balance yang baik dalam proses ketatanegaraan dengan membagi beberapa kekuasaan pada orang-orang yang berbeda sejalan dengan konsep Montesquieu dan menghindari malapetaka apabila kekuasaan tersebut hanya dikerjakan oleh satu lembaga atau satu orang. Sistem politik dan pemerintahan di Indonesia. Sama halnya dengan sistem kehidupan lain,
Sistem politik di Indonesia mempunyai ciri tersendiri sebagai bentuk dari pelaksanaan pemerintahan pluralisme yang berbeda-beda agama, suku, budaya, dan bahasa. Adanya hubungan, peraturan, kebulatan, dan tujuan yang sama di Indonesia, menjadikan adanya saling ketergantungan dalam kesuksesan sistem politik. Menurut David Eston, sistem politik adalah kehidupan politik yang merupakan sistem interaksi yang ditentukan oleh fakta yang berhubungan dengan penyebaran nilai-nilai secara otoritatif dalam masyarakat. Rusadi mengatakan bahwa sifat negara Indonesia mengandung unsur falsafah, gagasan, cita-cita, nilai-nilai, doktrin, atau wawasan yang melekat pada Indonesia. Oleh karena itu, sistem politik Indonesia merupakan sistem khas atau politik yang bersifat keindonesiaan yang diwarnai oleh nilai-nilai luhur Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, nilai-nilai proklamasi Bhinneka Tunggal Ika, dan nilai kesatuan Republik Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara. Hak adalah kuasa atau menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya entah secara paksa atau tidak. Kewajiban adalah suatu hal yang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak atau wewenang kita. Bisa jadi kewajiban merupakan hal yang harus kita lakukan karena sudah mendapatkan hak. Warga negara merupakan orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. A.S. Hikam mendefinisikan bahwa warga negara yang merupakan terjemah dari citizenship adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara secara singkat. Korniatme S. juga mendefinisikan warga negara sebagai anggota negara. Sebagai anggota negara, warga negara memiliki kedudukan khusus terhadap negara. Ia memiliki hubungan, hak, dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Dalam konteks Indonesia, hak warga negara terhadap negaranya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan lainnya yang merupakan derivasi dari hak-hak umum yang digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di antara hak-hak warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar adalah hak asasi manusia yang rumusan lengkapnya tertuang dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Perubahan kedua. Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terkait satu sama lain sehingga dalam praktik harus dijalankan dengan seimbang. Demokrasi Indonesia. Demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Prinsip demokrasi dibedakan menjadi dua, yaitu prinsip demokrasi sebagai sistem politik dan prinsip non-demokrasi atau kediktatoran. Demokrasi memiliki banyak jenisnya, yaitu demokrasi menurut cara aspirasi rakyat atau demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, dan demokrasi berdasarkan prinsip ideologi atau demokrasi liberal, demokrasi rakyat, dan demokrasi Pancasila. Konstitusi. Suatu konstitusi merupakan suatu peraturan pokok atau fundamental mengenai soko-soko guru atau sendi-sendi pertama untuk menegakkan bangunan besar yang bernama negara. Sendi-sendi ini haruslah kuat dan tidak mudah runtuh, agar bangunan negara tetap berdiri. Walaupun ada angin taufan yang menerjang, maka dari itu konstitusi harus tahan uji. Jika ada serangan dari tangan-tangan jahil yang akan menggantikan sendi-sendi itu dengan tiang-tiang yang lain, coraknya, dan yang akan merubah wajah negara, sehingga bangunan yang asli dan molek menjadi jelek. Konstitusi di Indonesia memiliki sejarah panjang dan cukup berliku, sehingga akhirnya bangsa Indonesia berkomitmen dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat 37 pasal. HAM atau Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Secara universal, pembagian hak manusia adalah A. Hak asasi pribadi atau personal rights, B. Hak asasi ekonomi atau property rights, C. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau yang disebut rights of legal equality.
D. Hak asasi politik atau political rights. E. Hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and cultural rights. F. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau procedural rights. Otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Menurut Suparmoko, otonomi daerah adalah kewenangan negara otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Otonomi daerah haruslah didefinisikan sebagai otonomi bagi rakyat daerah dan bukan otonomi daerah dalam pengertian suatu wilayah atau teritorial tertentu di tingkat lokal. Kalaupun penerapan otonomi daerah diarahkan sebagai membesarnya kewenangan negara, maka kewenangan tersebut harus dikelola dengan adil, jujur, dan juga demokrasi. Pendidikan anti korupsi. Korupsi pada dasarnya ada di sekeliling kita. Mungkin terkadang kita tidak menyadari itu. Korupsi bisa terjadi di rumah, sekolah, masyarakat, maupun instansi tertinggi dan dalam pemerintahan. Korupsi adalah suatu tingkat perdana yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara. Jadi, unsur dalam perbuatan korupsi meliputi dua aspek. Aspek yang memperkaya diri dengan menggunakan kedudukannya dan aspek penggunaan uang negara untuk kepentingannya. Adapun penyebabnya antara lain adanya kesempatan untuk melakukan tindakan korupsi, pencegahan yang gagal, kelemahan dalam sistem penegakan hukum, integritas penegakan hukum yang belum konsisten, penegakan hukum yang terkesan kurang tegas, hukuman yang ringan terhadap tersangka korupsi, dan kesadaran diri tiap individu akan bahaya dan dampak yang ditimbulkan akibat tindakan korupsi. Dampak korupsi dapat terjadi berbagai bidang, diantaranya bidang demokrasi, ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan negara. Dibutuhkan kesadaran berpikir dari tiap individu akan bahaya dan dampak dari tindakan korupsi, dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, dan lingkungan sosial. Peran aktif mahasiswa dalam pencegahan dan sosialisasi pendidikan anti korupsi yang harus digiatkan sejak dini agar kesadaran akan bahaya dan dampak dari korupsi bisa dicegah sejak awal. Masyarakat madani. Masyarakat madani merupakan suatu wujud masyarakat yang memiliki kemandirian aktivitas dengan ciri universalitas, subformasi, keabadian, pemerataan kekuatan, kebaikan untuk bersama, meraih kebajikan umum, piranti eksternal, bukan berinteraksi pada keuntungan dan kesempatan yang sama dan merata kepada setiap warganya. Ciri masyarakat ini merupakan masyarakat yang ideal dalam kehidupan. Untuk pemerintah pada era reformasi ini akan mengarahkan semua potensi bangsa berupa pendidikan, ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, militer, ke arah masyarakat madani yang dicita-citakan. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai materi ringkasan perkuliahan kami tentang Pancasila. Sekian dan terima kasih.